Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat tahun baru 2023. Dan kali ini di hari pertama di tahun 2023 kita akan tetap live tentang filsafat dari sisi orang awam, yaitu obrolan filsafat orang awam, dan saya akan tetap bersama dengan rekan saya, Dr. An Rukmana. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang filsafat tahun baru. Nah, pas banget ya. Kita di hari pertama tahun baru kita akan bahas juga tentang filsafat tahun baru bersama dengan rekan saya. Masih rata-rata masih bergadang menunggu pergantian momen tahun baru. Tapi tetap kita akan live pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Kang Latif. Apa kabar? Ya. Udah nggak hujan di sana? Udah berhenti. Udah berhenti ya? Ya tadi maksudnya kita akan mulai jam 5:30, tapi hujan deras sekali, lalu banyak petir ya, jadi khawatir jaringan terganggu, jadi kita mundurkan setengah jam. Halo, semalam begadang kan? Enggak sih, cuman terbangun karena banyak petasan ya. Oh iya, Banyak petasan. saya jam 9, setengah 10-an lah tidur juga udah. Terbangun untuk ke Iya, toilet, dan kamar juga terbangun karena petasan ya, banyak sekali ya, dan kembang iya, api. iya betul, betul. Sama Oke ini kan kan, banyak yang bakar-bakar ya, bakar-bakar ikan kayaknya banyak juga itu. betul betul. Mm-mm. Jadi wanginya sampai ke dalam rumah juga. Siap. Kang, Betul. hari ini kita di momen pergantian tahun baru yang baru saja terjadi di tahun 2023, kita akan membahas tentang filsafat tahun baru. Nah, kira-kira kasih spoiler, apa ini yang kita mau bahas di filsafat tahun baru ini? Silakan, Kang. Iya, baik, makasih Kang Latif. Teman-teman semua, jadi yang akan kita bahas itu sebetulnya seputar hikmah ya, atau hikmah itu kan kalau dalam bahasa lainnya yaitu filsafat. Jadi kalau ada istilah hikmah, kan kita suka bilang nanti juga ada hikmahnya gitu. Atau apa Ya, sih hikmah dari apa yang kita lakukan? Nah, itu hikmah itu dalam bahasa Arab dibahasakan lainnya itu filsafat sebetulnya atau falsafah. Jadi yang disebut sebagai filsafat tahun baru itu kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita dalami, apa yang bisa kita renungi gitu dari pergantian tahun ini ya, gitu. Karena sejauh mana nanti kita memaknai tahun baru, sejauh itu juga nanti mana yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalnya sebagian kita memahami tahun baru itu hanya sebagai pergantian tahun biasa saja, maka sebetulnya yang biasa juga yang akan kita dapatkan. Misalnya contoh ya, kita hanya berhenti merayakan tahun baru ke perayaannya saja. Tahun baru gitu ya, pergi ke puncak, entah ke laut gitu, entah ke luar negeri, entah ke pedalaman misalnya. Nah, tetapi kalau hanya sebatas itu, tentu hanya sebentar ya dampaknya. Impact-nya itu hanya sedikit. Tapi kalau kita renungi dengan pergantian tahun baru ini, sebetulnya momen nanti pergantian tahun baru ini bisa kita letakkan kaitannya dengan manajemen hidup kan nanti. Jadi nanti akan kita bahas ini sebetulnya kaitannya dengan bagaimana tahun baru itu dihubungkan dengan kemampuan kita di dalam apa yang disebut sebagai manajemen hidup. Tapi diteropong nanti dari tahun baru gitu. Itu spoilernya kan. yes. Oke, kita akan bahas tentang hikmahnya ya Hmm. teman-teman semua, tentang tahun baru. Dan juga tentunya bukan tahun baru hanya, kan kita ada beberapa jenis tahun baru ya. Ada tahun baru Masehi yang baru saja kita lalui. Kemudian termasuk juga tahun baru Hijriah, kan juga ada juga bagi apa namanya, mayoritas kaum muslim, bahkan bagi muslim itu juga jadi sebuah momen juga yang akan kita barangkali sekaligus kita bahas pada kali ini, momen pergantian, termasuk barangkali pergantian hal-hal tahun dalam hidup kita ya. Nah, kan coba barangkali kita kita kasih gambaran sedikit terkait dengan tahun baru. Yang maksud dengan tahun baru tuh sebenarnya ada kaitan khusus, misalkan apa itu tahun baru? Apakah memang hanya pergantian tahun dan seperti apa? Silakan, Kang. Ya, sebetulnya perayaan tahun baru itu sendiri kan itu perayaan orang-orang modern ya, yang memang senang pesta ya. Sebetulnya kalau bisa perayaan ya. Tapi peralihan tahun itu sendiri sesuatu yang memang sudah terjadi sejak penentuan tahun baru itu kan. Baik itu yang Masehi
maupun nanti yang Hijriah ya. Jadi masing-masing memang udah ditentukan. Cuma nanti bedanya kalau Masehi ini kan kalau bahasa Arabnya itu Samsiah ya. Beda nanti Ya. dengan yang Komariah, yang Hijriah itu memang Komariah. Jadi patokannya bulan. Kalau yang Masehi itu ya patokannya nanti berputar matahari begitu ya. Nah ini memang yang membedakan antara Komariah dengan yang Samsiah atau antara tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah begitu. Nah, tapi kalau saya sih Kang Latif lebih kepada bagaimana sih teman-teman kita menghayati kehadiran tahun baru ini. Ini jauh lebih penting Kang Latif. Karena sebetulnya seperti yang sudah kita bahas pada diskusi kita sebelumnya, jadi waktu itu ada dua. Jadi ada waktu eksistensial, ada juga waktu kronologis. Jadi kalau waktu eksistensial itu kaitannya dengan bagaimana waktu dihubungkan dengan keberadaan kita di dalam hidup ini. Itu namanya waktu eksistensial. Bagaimana kita bisa merasakan waktu, bagaimana kita bisa mewaktu, bagaimana kita bisa merasakan masa lalu, masa kini, masa depan. Nah itu artinya waktu eksistensial. Tetapi jangan lupa ada waktu yang kedua kan, itu yang kronologis. Nah perayaan yang kita lakukan atau tahun baru yang baru saja atau hari ini ya, bukan baru saja, ini kita lewati, itu kan waktunya waktu kronologis. Jadi yang kita hayati itu waktu kronologisnya. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa yang lebih penting adalah bukan semata-mata waktu kronologis. Karena kalau waktu kronologis itu baik kita merayakan maupun tidak, baik kita menghayati maupun tidak, ya dia sudah berjalan begitu aja kan. Kayak misalnya 1 tahun, itu 12 bulan. Ya memang sudah demikian hitungannya. Tetapi pertanyaan lebih jauh adalah, apa hubungannya aku dengan rentetan waktu tadi? Aku ini menjadi apa dengan rentetan waktu tadi? Sebut saja misalnya Kang Latif, usia kita ini misalnya di muka bumi ini, sebut misalnya 60 tahun ya. Usia kita nih, usia individu ya, 60 tahun misalnya. Seperti saya nih, usianya sekarang udah di atas 40 lah. Sebut 40 tahun misalnya. Berarti dengan pergantian tahun baru itu, sebetulnya itu kan per tahun ya Kang ya. Ini sebetulnya satu gelinding perjalanan usia saya dari usia 40, ini ganti tahun, masuk ke 41, tahun depan ganti tahun lagi, masuk 42, itu kan sebetulnya perjalanan menuju apa seperti kematian. Karena ada expiry date-nya nanti di usia 60 tahun itu kan. Artinya nanti nggak makin sedikit. Jadi kebayang ya. Jadi kalau misalnya kita memotret, menghayati makna hari, makna waktu itu dari ujung akhir, itu akan membuat kita tentu berpikir lebih mendalam dalam banyak hal kan. Jadi usia saya nih, kalau memang 60 tahun kan, itu tinggal 19 tahun lagi. Itu usia yang pendek loh Kang Latif. Betul nggak? Jadi kalau ditembaknya itu dari masa akhir, itu tinggal 19 tahun lagi. Itu masa yang pendek sekali. Tetapi kebayang kadang-kadang manusia itu punya satu cita-cita yang melampaui usianya, termasuk usia kronologisnya. Ya, nah satu sisi boleh kita bercita-cita, tetapi dengan pergantian waktu ini tentu cita-cita itu harus kita letakkan dalam kerangka yang lebih real. Nah, real di sini Kang Latif bukan real dalam artian empiris. Jadi real empiris itu begini, kadang-kadang kan suka ada, kalau kita sebut real, nah itu empiris saja. Contoh misalnya kita mau sukses, harus real dong suksesnya. Akhirnya diukurnya hanya kekayaan material misalnya. Itu empiris namanya relatif. Tapi artinya real di sini, hidup kita seharusnya disesuaikan dengan kehakikatan kita. Jadi kita ini kan sebagai manusia yang tentu harus bisa membedakan misalnya mana yang esensi, mana yang bukan esensi, mana yang utama, mana yang sebetulnya hanya pendukung saja dari yang utama. Nah ini kan harus bisa membedakan itu Kang Latif. Mesti membedakan. Nah itu kapan nih dihayatinya? Sekarang ini. Khususnya ketika ada pergeseran tahun seperti ini. Kita hayati misalnya tahun lalu ya misalnya. Mana sih yang betul-betul yang esensi dan mana yang tidak. Yang esensi itu contoh.
yang terkait dengan sesuatu yang lebih jangka panjang sifatnya. Jadi esensi itu kan terhubung dengan sesuatu yang lebih jangka panjang. Contoh misalnya pendidikan. Pendidikan itu esensi kan. Kenapa? Karena dia lebih jangka panjang sifatnya. Atau berbuat baik ya. Itu juga sama, kebaikan, membantu orang lain, charity. Itu juga sesuatu yang esensial karena bersifat jangka panjang. Tetapi ada yang enggak. Contoh misalnya ngelamun. Ya, ngelamun terus tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu buang-buang waktu itu namanya. Atau di samping ngelamun kan relatif ya, ada orang yang disibukkan dengan rutinitas yang nggak jelas tujuannya kemana kan. Ada kan? Jadi ada satu Ya. budaya kita sibuk sekali seakan-akan nggak ada waktu untuk memikirkan dirinya. Jadi ada istilah me time-nya nggak punya. Kalaupun ada me time itu dipakai hanya untuk nonton misalnya. Sebetulnya nggak salah dengan nonton sih. Iya, nggak salah dengan nonton dan sebagainya. Tapi me time itu sebetulnya itu jadi momen kita untuk melakukan satu permenungan mendalam tentang hidup ini. Ya kan? Karena kan baik itu filsuf, baik itu guru, baik itu dosen, baik itu pengusaha, baik itu karyawan kan. Kalau udah hubungan sama waktu, mereka semua sama loh Kang Latif. Tidak ada bedanya. Misalnya profesor waktunya lebih lama, enggak juga. Baik itu profesor, baik itu siapapun ya pengusaha, di hadapan waktu sama loh. Nah, makanya kenapa penting kita menghayati betul masalah waktu ini. Khususnya keterlibatan aku sebagai suatu zat eksistensial, kaitannya dengan waktu. Karena ketika aku bereksistensi kan, tidak bisa dilepaskan dari waktu itu kan. Nggak bisa. Aku bereksistensi, automatically eksistensiku itu terlibat langsung dengan waktu. Makanya seorang filsuf kan dari Jerman, namanya Martin Heidegger, itu menyatakan begini, yang namanya aku itu mengada di bumi ini, itu mengada dengan waktu gitu. Jadi aku itu, adaku, itu terkait dengan waktu. Ada temporalitas. Sesuatu yang bersifat fakta, yang nggak mungkin aku tolak. Jadi nggak bisa tuh kan kita merasa hidupku di luar waktu, nggak bisa. Kita hidup automatically mau waktu. Cuma bedanya, ada yang menyadari kemawaktuan, ada yang tidak menyadari itu. Itu masalahnya. Jadi, nah makanya pergantian tahun ini harusnya menumbuhkan kesadaran baru, bukan sebaliknya. Gitu. Nah ini bab pengantar yang relatif. Setuju. Nah ini yang sering kali tidak disadari adalah ketika tahun bertambah sesungguhnya secara eksistensi kebutuhan kita atau ketersediaan waktu untuk kita itu berkurang. Ketika kita bertambah 2023, bertambah usia 2024, terus seperti itu, sesungguhnya jatah kehidupan kita itu berkurang. Dan itu yang seringkali tidak disadari. Dan seringkali kalau kita balik ya, merayakan apa? Oh, merayakan pertambahan waktu atau pergantian waktu. Sadarkah kita ternyata sesungguhnya ketika saat itu terjadi, jatah hidup kita tuh sebenarnya makin berkurang. Dan maka kalau saya melihat setiap kali pergantian waktu itu sebenarnya mestinya kita melakukan 3 hal. Ini kalau kita bicara terkait dengan aktivitas atau action yang bisa kita lakukan. Pertama adalah atas yang masa lalu kita akan harus berkontemplasi terhadap apa yang ada saat ini kita lakukan. Tetapi atas masa lalu kita harus melakukan sebuah yang namanya introspeksi. Kira-kira introspeksi apa yang sudah pernah kita lakukan di tahun lalu kita kontemplasi di saat ini, lalu kemudian kita membuat proyeksi di masa depan. Jadi tiga runtutan waktu itu yang harus kita lalui. Introspeksi atas apa yang sudah kita lalui di masa lalu, kita perbaiki atas apa yang mungkin masih jelek itu dengan proyeksi, tetapi polanya adalah saat ini kita lakukan kontemplasi. Nah, perayaan yang kita lakukan di setiap pergantian malam tahun baru atau mungkin di hari ini atau di hari esok adalah sebenarnya bagian dari kontemplasi untuk membuat sebuah proyeksi ke depannya. Maka kalau kita lihat di setiap perusahaan misalnya akan ada namanya planning cycle, kemudian atau misalkan rapat kerja tahunan yang akan kita susun untuk tahun depan, bikin inisiatif 2023. Sesungguhnya 3 hal itu yang dilakukan adalah bagaimana kita introspeksi atas pencapaian yang sudah kita lakukan, atas pencapaian itu apa yang kurang, apa yang sudah melampaui target, kontemplasi apa yang bisa kita renungkan untuk bisa kita buat sesuatu yang memperbaikinya.
kenapa itu bisa terjadi, problem identification dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah proyeksi atau konten atau apa yang mau kita rencanakan untuk tahun depan. Jadi tiga hal itu menurut saya adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang terkait dengan pemaknaan terhadap waktu. Nah, cuma seringkali kita terkait dengan euforia, senangnya, kemudian hype-nya, dan barangkali terdorong oleh budaya, terdorong oleh apa namanya tren-tren terkait dengan setiap tahun baru, akhirnya kita lupa melakukan tiga hal itu. Maka sehingga ya paling mungkin adalah di saat ini di kajian atau di obrolan filsafat dari sisi orang awam ini kita mengingatkan kembali terkait dengan hal tersebut. Sesungguhnya setiap manusia punya jatah hidup, dan jatah hidupnya ada expired date yang akan kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lalu atas expired date itu apa pencapaian hikmah yang sudah kita kumpulkan untuk kelak kita tuai saat kita sudah berakhir expired date-nya itu. Nah, mungkin itu satu hal yang juga perlu kita ingatkan ya Kang terkait dengan momen baru ini. Nah, pertanyaan yang kedua adalah atau hal yang kedua yang mau kita yang juga saya challenge kepada kita semua adalah gini Kang An, terkait dengan tahun baru. Nah, tahun baru ini kan ada setiap orang kan punya budayanya sendiri, punya aktivitasnya sendiri, punya kebiasaannya sendiri. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini menurut Kang apa tanggapan Kang terkait dengan setiap kebiasaan-kebiasaan ini? Kan macam-macam ya, seperti bakar apa namanya kembang api, kemudian panggang-panggangan. Ya kita juga sering juga melakukan hal itu ketika momen itu ada ya. Kemudian juga termasuk mungkin pergi ke sebuah tempat lalu kemudian berpesta pora di sana dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Kang terhadap hal tersebut, Kang? Barangkali mungkin terkait dengan tren, terkait dengan kebiasaan, terkait dengan hal tersebut, silakan. Ya, makasih Kang Latif. Sebetulnya kalau kebiasaan itu kan gini kan, itu kaitan dengan budaya ya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan bagaimana kita dalam tanda kutip merayakan yang disebut sebagai tahun baru itu. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai ketika perayaan yang kita lakukan itu malah lebih atau berhenti hanya kepada pesta poranya saja. Karena bukan apa-apa, di balik dari perayaan ini sebetulnya ada satu undangan yang sangat penting untuk kita. Kaitannya dengan refleksi mendalam mengenai mana hidup, mengenai ke depan tadi yang Kang Latif sebutkan, proyeksi hidup kita ke depan apa. Termasuk juga kan evaluasi dari apa yang sudah dijalani atau dijalankan pada tahun sebelumnya. Jadi hal-hal yang utama itu yang sebetulnya yang nggak boleh hilang Kang Latif. Ya apalagi kalau misalnya kadang-kadang perayaan yang kita lakukan jauh dari norma-norma yang ada, jauh dari norma-norma yang memang muncul dari norma moral misalnya. Ya ini perlu saya sampaikan karena kadang-kadang ada juga yang nggak peduli dengan norma moral gitu di dalam perayaannya, sehingga ya itu akibatnya perayaan itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya berhenti kepada pesta saja. Saya nggak menyalahkan pesta Kang Latif ya, yaitu itu adalah produk budaya. Tetapi jangan sampai unsur-unsur yang mendalam itu yang hilang. Karena manusia itu hidup kan dengan sesuatu yang mendalam. Sesuatu yang berasal dari batin. Sesuatu yang terikat dengan akar eksistensial kita. Ini jangan sampai hilang. Contoh misalnya Kang Latif, kita harus semakin sadar misalnya dengan pergantian tahun ini tentang kemanusiaan kita. Kita harus tahu, saya ini kan ditanamkan di bumi ini. Ini saya mau ngapain? Saya mau ngebangun apa? Kan itu yang mestinya muncul. Tentu ini kan nggak harus seserius seperti yang saya sampaikan ya. Bisa dengan cara kita pesta, bisa. Merayakan itu bisa. Tapi kan kita juga perlu kemudian ada waktu jeda sesaat relatif. Melihat masa lalu, kemudian melihat masa depan. Nah, jeda ini, waktu jeda ini, itulah sebenarnya dipakai oleh orang lain untuk perayaan kan. Makanya bagi para bijak pestari di tempat lain, biasa justru dipakai untuk retreat atau refleksi atau disebut sebagai meditasi atau disebut sebagai doa bersama atau disebut sebagai apa ya kontemplasi. Itu kan sebetulnya ini waktu jeda kan. Jadi pergeseran ini juga waktu jeda untuk ngecek ulang semuanya ya.
di mana nanti ujungnya adalah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang memang kita punya, yang seringkali dalam kehidupan yang kita jalani itu hilang, Kang Latif. Gitu. Nah, makanya kaitan dengan tadi perayaan yang kali tanyakan, menurut saya itu produk budaya, Kang. Ya, mungkin di daerah yang dekat sama laut ya, Kang, ya. Kayak Tangerang pesisir ini kan dekat sama laut, Kang. Itu mungkin mendapat ikan-ikan laut itu gampang ya. Maka biasanya bentuk perayaannya itu ya di pantai, kadang juga bakar-bakar ikan gitu. Tapi kalau yang memang di pegunungan, yang bisa juga bakar ikan tawar ya. Tapi juga barangkali bakarnya beda, bakar jagung misalnya gitu. Jadi masing-masing itu beda, Kang Latif. Saya ingat dulu waktu pergantian tahun 2010 ya, saat itu di Italia, kan. Persis pergantian tahun baru itu di sana. Itu perayaannya beda lagi, Kang, di sana gitu ya. Karena di sana misalnya masyarakatnya membolehkan minum wine segala macam, maka ya minum wine dan sebagainya itu salah satu bentuk perayaan-perayaan itu, kan. Jadi menurut saya itu sesuai dengan konteks budaya yang ada di masing-masing. Tapi ingat, yang paling penting adalah jangan sampai norma moral itu dilanggar. Itu aja sih yang menurut saya jadi pegangannya, Kang Latif, gitu. Itu, kan? Ya. Kalau saya melihat mungkin sama, itu adalah bagian dari ekspresi barangkali kalau kita sebutnya, Kang, ya. Ekspresi atas kesenangan, ekspresi atas kesenangan atas pergantian waktu. Maka setelah ekspresi, maka yang kedua ada satu tuntutan yang juga mungkin perlu dilakukan adalah aksi atas ekspresi itu. Nah, kalau aksi atas ekspresi itu adalah hanya sebatas merayakan, lalu setelah itu happy, lalu setelah itu lupa atas apa yang akan mau dilakukan ke depannya, barangkali itu yang harus diingatkan kembali terkait dengan ternyata ini momen pergantian tahun ini bukan cuma sekedar pergantian tahun loh, ternyata ada tantangan tahun depan itu seperti apa. Jangan-jangan kita belum tentu bisa mencapai apa yang telah kita capai pada tahun 2022 menghadapi tahun 2023. Termasuk nanti ketika 2023 menuju 2024, jangan-jangan kita belum tentu tuh mencapai pergantian tahun, bahkan ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka kalau dalam istilah manajemen atau dalam istilah dalam kehidupan itu ada namanya terra incognito. Terra incognito itu sesungguhnya tahun 2023 termasuk 2024 bahkan besok hari di hari Senin ke depan itu adalah terra incognito. Terra incognito itu dipakai biasanya adalah untuk menggambarkan peta atau daerah yang belum terpetakan. Satu, misalkan ketika saya seorang pelaut zaman dahulu, misalkan katakanlah Christopher Columbus, saya belum tahu tuh cara mencapai daerah atau banyak daerah-daerah yang belum saya catat sebagai daerah yang tercatat dalam peta. Nah, itu adalah namanya terra incognito. Dan itu biasa dipakai sekarang dalam istilah kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada tahun depan. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi bulan depan. Maka tetap tahun depan itu adalah tahun yang misteri. Maka atas misterinya apa yang akan terjadi di masa depan yang akan kita lalui, kita harus bersiap. Nah, bersiapnya seperti apa? Bersiapnya adalah pada momen pergantian tahun ini, maka momen yang terbaik buat kita mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi di tahun depan. Dan harus bersiap secara mental pula menerima apapun yang mungkin terjadi pada diri kita. Apakah kalau kita mendapatkan kesenangan, ya kita harus siap mendapatkan kesenangan itu. Kesuksesan kita harus siap mendapatkan kesuksesan itu. Bahkan ketika kita menghadapi satu ujian kehidupan, ya kita harus siap juga menghadapi ujian kehidupan itu, tidak stres juga. Nah, kesiapan-kesiapan itu barangkali yang perlu kita sama-sama ingatkan ya terkait dengan hikmah ini, Kang Aan. Karena tidak semua orang itu siap menghadapi kesuksesan, tidak semua orang siap menghadapi kegagalan, tidak semua orang siap menghadapi kenyataan hidup. Kenapa saya bilang ini yang penting? Karena kita lihatlah misalkan di 2022, apa yang paling hype di 2022, salah satunya adalah Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu sangat hype sekali. Bonge dan kawan-kawan itu mendapatkan satu kesuksesan yang luar biasa. Yang hanya sekedar nongkrong awalnya, melakukan ekspresi atas kesenangan, tapi pada akhirnya mereka menghadapi satu
keberhasilan menarik minat dan membuat satu tren baru di Indonesia dan membuat satu hal yang luar biasa. Akhirnya mereka sukses. Tetapi apa yang terjadi pula di 2022 dalam waktu yang singkat, hype luar biasa, sukses luar biasa, terkenal luar biasa, masuk banyak sekali penghasilan atas kesuksesan mereka berhasil membuat satu tren baru. Tapi ketika menghadapi ketidaksiapan mental atas kesuksesan, yang terjadi adalah Bonge dan kawan-kawan, Bonge CS dan kawan-kawan pada akhirnya cepat tenggelam juga. Kita lihat sekarang apakah masih juga muncul. Dulu muncul di TV, muncul di setiap siaran, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu banyak dapatkan uang, kemudian akhirnya mengumpulkan banyak uang. Ternyata terakhir saya baca berita, banyak juga akhirnya uang cepat datang itu akhirnya cepat hilang juga, entah kemana bahkan ditanya. Ada ya banyak ya teman-teman kita Fasilik yang sangat sukses saat itu akhirnya ditanya, terus dapat apa? Dulu duitnya banyak, tapi akhirnya habis begitu saja, nggak tahu tuh uangnya kemana. Jadi kita harus bersiap atas tantangan yang ada di depan terkait dengan kegagalan, terkait dengan kesuksesan. Karena tidak semua orang juga siap menghadapi kesuksesan. Jangan-jangan ketika mendapat kesuksesan, tidak siap mental, tidak siap fisik, tidak siap diri kita, maka hanya akan sesaat saja terjadi. Nah, itu yang saya sebut dengan perayaan pada hari ini mungkin sangat cepat sekali kita rasakan. Ya, hitungannya mungkin hanya 1 malam. Tetapi atas itu, atas hikmah atau penghayatan apa yang terjadi pada hari ini untuk kedepannya, mungkin itu harus kita siapkan sebagai satu hal yang memang harus kita bersiap menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih kuat. Nah, barangkali itu juga highlight ya. Ada lain, silakan. Betul, Kang Latif. Dan biasa begini juga. Kita kalau bicara manajemen perusahaan, itu biasa rapi kan. Kan ada RKA ya, rencana kerja dan anggaran. Bahkan ada juga evaluasinya. Itu biasa di akhir tahun tuh. Ada evaluasi, ada perencanaan program, kemudian nanti di awal tahun baru diimplementasikan dengan kesepakatan baru begitu. Itu biasa kalau udah bicara konteks perusahaan, kaitannya dengan pergantian tahun, itu lebih rapi biasanya. Jadi bentuk evaluasinya itu sekaligus proyeksinya jauh lebih rapi. Ya, tetapi kalau udah masuk ke level individu, ini yang berantakan. Jadi kadang-kadang individu ini tidak mampu mengorganisir, melakukan suatu tahapan evaluasi sekaligus proyeksi di tahun selanjutnya. Itu biasanya individu itu gagal, Kang Latif. Kita itu tidak pernah membiasakan diri untuk mengatur hidup kita sebagai individu. Biasanya kita itu ya ngalir begitu saja. Sedangkan kalau lihat perusahaan-perusahaan itu kan ada target capaian, ya kan? Termasuk juga misalnya keberanian untuk mengatakan tidak kepada suatu kebijakan yang mungkin pernah diambil tapi merusak perusahaan. Nah, itu kan terjadi kan. Nah, tapi kalau udah level individu, biasanya kita enggak tuh. Yeah. Bahkan para manajer perusahaan pun yang hebat-hebat di perusahaannya, ketika pulang ke kehidupan individunya juga abai dengan cara manajemen diri itulah. Nah, filsafat itu membantu kita untuk itu kan, ngebantu kita untuk melakukan juga upaya manajemen diri kaitannya dengan hidup ini. Nah, khusus terkait pergantian tahun biasanya seorang individu yang memang melakukan kontemplasi mendalam itu biasanya akan menuliskan suatu muhasabah, suatu introspeksi, apa sih yang kurang di tahun lalu itu apa. Misal tahun lalu saya kurang sabar, misalnya begitu. Maka biasanya orang itu akan melakukan, ya udah tahun besok saya akan belajar lebih sabar lagi. Atau tahun lalu saya belum selesai kuliah, oh, ya udah tahun besok saya mau selesaikan kuliah. Itu kan hal-hal yang positif yang harusnya muncul ya Kang Latif ya. Dan masalahnya begini teman-teman, kalau perusahaan itu kan yang menggotongnya banyak, sehingga kita kadang-kadang apalagi kalau di perusahaan itu kan kita bekerja ya. Ketika bekerja itu perusahaan itu menggaji kita dengan melakukan rapat anggaran, rapat perencanaan program. Ya, mereka menggaji kita, itu kita bekerja. Tetapi bukankah bekerja kita sesungguhnya itu bekerja dalam hidup ini gitu. Jadi
ada bos kita yang paling besar, pencipta kita, itu bos kita itu. Sedangkan kita kemudian diturunkan ke bumi ini ya disuruh bekerja. Pabriknya di mana? Atau perusahaan di mana? Di bumi ini. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa menyusun itu kan, Latif. Misalnya kita kalau di perusahaan ada KPI, ada Key Performance Indicators, ada juga KRI, ya, Kirijat. Tapi juga kita lupa untuk individu gitu. Ada namanya manajemen strategisnya kalau di perusahaan, tapi kita lupa untuk individunya. Kadang-kadang kita lupa tuh untuk mikir individu, kita lupa strategi ya. Strategi sukses itu kita lupa itu. Kadang-kadang kita terlalu terlibat misalnya dengan sesuatu yang sesungguhnya nggak membuat kita juga sampai kepada kata sukses tadi. Jadi kita itu aktif berencana di perusahaan, tapi kalau udah level individu kita nggak aktif. Jadi menjalaninya biasa aja itu. Itu PR lain tuh kan, Latif tuh. Makanya kenapa sebagai individu kita harus punya kemampuan untuk melakukan suatu perenungan mendalam mengenai makna hidup ini. Dan pergantian tahun semacam ini momen yang sangat bagus ya. Untuk apa? Untuk kita melakukan kontemplasi itu. Itu yang paling penting kalau menurut saya, Kang Latif. Sekaligus mengevaluasi. Kan namanya evaluasi kan. Kalau ada yang kurang diperbaiki. Maka kalau kemudian tahun lalu ada yang kurang diperbaiki, itu sebagai konsekuensi dari evaluasi kita lakukan. Dan harus berani melakukan perubahan. Karena kadang-kadang juga kita itu nggak berani loh. Kan? Misalnya untuk melakukan suatu perubahan. Contoh misalnya budaya malas. Ini jujur ya, budaya malas ini bisa menjangkiti siapa aja loh kan. Ya kan? Siapa aja. Kita bekerja di manapun, kadang-kadang kalau udah muncul budaya malas ya sudah gitu. Nah ini kalau kita mau menghilangkan budaya malas kan artinya harus ada satu resolusi diri yang kuat kan. Saya tahun depan harus lebih rajin. Kan ukurannya kan nanti ada ukuran segala macam. Cuma yang paling penting jiwanya itu harus lebih rajin. Dalam bekerja, dalam belajar barangkali, dan lain sebagainya. Nah itu yang penting dilakukan di tahun 2023 nanti. Sama halnya juga dengan kehidupan individu kan. Misalnya terkait hubungan dengan yang lain. Mungkin di tahun 2022 kita memiliki banyak masalah-masalah. Maka di tahun 2023 ini gimana cara mengatasinya? Nah, mengatasi ini kan ada dua pendekatan kan, ya. Mengatasi masalah. Apakah mau kita tutup masalahnya, sumber masalahnya, atau kita mau konfirmasi akibatnya gitu. Maka ada istilah stop it atau move it. Kalau di dalam istilah ilmunya gitu kan. Apakah kita mau nutup sebabnya atau mau membiarkan akibatnya tadi menjadi sesuatu yang berguna, ya? Jadi ini harus kita miliki kemampuan menganalisa semacam itu gitu. Maka filsafat itu kan dia memang larinya ke individu kan sebetulnya. Jadi bagaimana kita sebagai individu memiliki suatu kekuatan besar di dalam mendisiplinkan diri untuk meraih hidup lebih baik lagi di periode selanjutnya gitu. Itu kan tambahan dari saya kan. Ya, setuju ya. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan kita atau sebuah organisasi atau sebuah lembaga, kita sangat taat tuh untuk melakukan sebuah aktivitas rutinitas yang tiap pergantian tahun harus dilakukan, dari mulai menyusun rencana kerja dan lain sebagainya, anggaran dan lain sebagainya, budgeting dan sebagainya. Tapi begitu individu, sekali kita lupa diri. Tetapi seringkali yang muncul di manusia adalah ketika melakukan itu adalah yang namanya satu hal, Kang, namanya resolusi mungkin ya. Ada orang apakah rata-rata apakah banyak Anda melakukan resolusi? Akhirnya banyak orang yang sebenarnya kalau ditanya hampir semua pasti pernah punya melakukan atau pernah melakukan resolusi. Tapi ketika ditanya apakah sekarang melakukan resolusi, kapok resolusi gue selalu nggak berhasil gitu. Nah, ketidakberhasilan atas resolusi itu juga banyak terjadi, Kang. Sehingga ada sebuah riset menarik ini ketika manusia tuh rata-rata melakukan resolusi, rata-rata melakukan resolusi, tapi karena itu biasanya manusia itu hampir 50% tuh lupa ketika di awal tahun bikin resolusi, di pertengahan tahun bahkan 50%-nya tuh lupa sudah pernah bikin resolusi. Resolusi gue dulu apa ya gitu ya. Karena seringkali kan kita ada bahkan ya di banyak tempat itu seringkali bikin sebuah ritual resolusi, misalkan menuliskan di sebuah kertas lalu kita tempel di papan tulis atau tempel di satu tempat yang memang khusus disediakan, tapi kemudian pertengahan tahun itu sudah lupa sekali, akhir tahun bahkan sudah
hilang entah kemana, lupa banget gitu ya, boro-boro tercapai gitu ya, jangankan tercapai gitu, ingat saja tidak. Maka sebenarnya ada satu yang menarik yang kemarin saya juga sempat broadcast itu terkait dengan resolusi satu kata. Nah itu juga menarik kan. Jadi ternyata kalau Gimana? kita memiliki resolusi yang panjang-panjang gitu ya, mendingan mungkin saja resolusi satu kata. Satu kata itu apa? Satu kata adalah tujuan, goals utama yang mau kita capai di tahun ini, misalkan tahun depan ya. Misalnya, apa tuh satu kata itu? Oh, misalnya satu kata itu sehat, misalnya. Maka, ya sudah, karena Anda merasa sakit, pola hidup Anda terkait kesehatan tidak maksimal, maka Anda tulis saja sehat. Nah, resolusinya sehat misalnya. Nah, maka apapun yang kita lakukan, kita mengarah kesehatan itu. Misalkan indikatornya apa? Oh, kolesterol gue dulu di 200 sekian, kemudian triglycerid berapa, dan lain sebagainya. Itu jadi indikator kita. Ya sudah, mulai olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, menghindari minuman-minuman manis yang tidak bermanfaat, hal seperti itu. Jadi itu resolusi satu kata itu ada satu solusi terkait dengan itu, Kak. Ini terkait dengan praktikal ya. Kemudian Ya. juga termasuk apa? Oh, saya ingin misalkan kurus misalkan gitu ya. Itu bisa jadi satu resolusi, atau misalkan oh saya ingin lulus kuliah misalnya. Itu udah lulus aja gitu. Maka Anda ya harus fokus tuh lulus kuliah di tahun ini bagi Anda yang belum lulus misalkan, atau naik haji gitu ya, atau umroh gitu. Itu satu kata itu. Nah, sehingga seluruh energi kita ya kita fokuskan ke sana. Sama seperti kalau kita bicara pakai loop atau kaca pembesar, dengan kekuatan difokuskan pada satu titik cahaya, maka itu bisa menjadi pembakar atas benda yang ada di bawahnya karena ada fokus satu cahaya dari loop atau kaca pembesar itu. Nah, mungkin itu juga salah satu solusi praktikal yang mau kita lakukan kalau Anda, kita kan bukan perusahaan, susah tuh kita mau bikin macam-macam form yang kita ingin bikin, kemudian itu ribet lah. Ya sudah, jadi individu mungkin kita solusi. Resolusi banyak gagal, ya sudah satu saja kalau begitu gitu. Nah, itu jadi salah satu juga secara praktikal mungkin bisa kita terapkan terkait dengan praktikal itu. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Kita ingatkan kembali pada pertemuan kali ini bahwasannya pergantian tahun pasti akan kita lalui, walaupun belum tentu kita juga akan melalui tahun depan, karena tahun depan itu terang incognito. Jangan-jangan sebelum kita menghadapi pergantian tahun depan, kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa untuk menghadap, atau jatah hidup kita sudah berakhir. Bertambahnya waktu sesungguhnya, bertambahnya bilangan pergantian tahun sesungguhnya berkurang jatah hidup kita. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan itu juga, lalu apa yang kita dapatkan terkait dengan hal tersebut. Perayaan boleh, tapi jangan larut jika kita merupakan apa hal yang esensi yang harus kita lakukan yang lebih bermanfaat untuk bisa kita dapatkan hikmahnya. Itu yang penting juga kita highlight pada diskusi kita kali ini. Dan tentunya kita menghadapi satu tantangan. Tantangan itu apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi tahun depan. Di perusahaan kita bikin yang namanya banyak hal terkait dengan rencana, anggaran, dan lain sebagainya. Individu kita sering lupa. Nah, itu yang kita juga tadi sudah ingatkan kepada rekan-rekan semua. Nah, sudah 40 menit, Kang Aan. Tadi saya pernah lihat di recap singkat kita di awal tahun ini. Nah, barangkali ada tambahan, Kang, terkait dengan high impact dari atau hikmah dari diskusi obrolan kita kali ini. Silakan. Ya, saya tambahkan yang tadi Kang Latif sampaikan. Saya mungkin menyebutnya semacam magic word. Jadi kata-kata magic ya, yang itu perlu kita punya itu memang dalam resolusi itu. Karena itu yang akan membuat kita ingat. Ya, misalnya contoh misalnya aku ingin jadi pemenang. Pemenang, nah itu kan bisa. Aku ingin punya daya tahan, resilience. Itu bisa kayak gitu. Jadi dengan satu magic word tadi itu membantu kita untuk ingat sebetulnya dengan apa sih tujuan saya yang utama begitu. Saya pribadi kadang-kadang Kang Latif, karena saya itu akademisi ya. Kadang-kadang yang suka ngingetin saya itu satu, misalnya manfaat. Nah, itu betul, itu ngebantu gitu. Jadi melakukan apapun mudah-mudahan ada unsur manfaatnya buat siapapun gitu. Nah, itu penting karena nanti kita bisa selalu punya ingatan terhadap sesuatu yang esensial tadi. Dan biasanya magic word tadi itu ringkasan dari cita-cita kita yang paling tinggi biasanya. Jadi tahun 2023 ini teman-teman ya disiapkanlah magic word-nya apa. Kata-kata yang spesifik
esensial tadi apa ya, utamanya itu apa, harus disiapkan gitu, sehingga nanti di dalam menjalani 2023 ini akan dihayati dengan nilai tadi yang sering kita ucapkan itu. Misalnya itu bagus kan, itu contoh yang sangat praktis lah dari bagaimana kita mengamalkan kedalaman begitu dari hidup ini itu. Dan saya ingat kan Latif, bahwa pada ujungnya hidup ini kan perjuangan individu pada ujungnya kan. Walaupun kita bermasyarakat, berkeluarga, berteman, kan pada ujungnya kita individu yang menjalani itu semua. Maka dengan menghayati hidup secara mendalam, kita itu kan belajar menjadi pribadi atau insan, individu yang memang bahasa filsafatnya itu universal man, insan kamil, manusia paripurna. Sehingga ketika individu itu menjadi manusia paripurna, maka diletakkan di medan apapun, dia akan selalu menyempurnakan apa yang kurang. Diletakkan di keluarga, akan menjadi sosok yang menyempurnakan apa yang kurang di keluarga itu. Diletakkan di pertemanan, akan menjadi teman yang menyempurnakan apa yang kurang dari pertemanan itu. Diletakkan di kenegaraan kan, di bangsa ini, dia akan menjadi sosok yang menyempurnakan apa yang kurang dari kehidupan kebangsaan ini. Di perusahaan pun sama begitu kan. Jadi ujungnya kalau secara individu kita bisa mendorong menjadi pribadi yang lebih universal, lebih baik, lebih menyeluruh, lebih kamil, maka sebetulnya ya kita udah sampai kepada misi hidup kita yang paling tinggi sebetulnya. Menjadi manusia paripurna, atau bahasa agamanya menjadi khalifatullah. Saya kira itu sebagai penutup dari saya, Kang Latif. Yes, kita saat ini bersyukur sudah diberikan kesempatan oleh Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengikuti kehidupan yang lebih panjang, dan satu hal sesungguhnya adalah ada satu amanat untuk melengkapi puzzle-puzzle hidup kita yang belum sempat kita lengkapi. Jadi sesungguhnya ketika kita diberikan waktu, sesungguhnya itu waktu untuk kita melengkapi puzzle kehidupan kita yang masih belum lengkap, menyempurnakan kemanusiaan kita yang masih belum lengkap, hingga akhirnya saat dipanggil Maha Kuasa, semoga puzzle-puzzle kehidupan kita sudah lengkap kita kumpulkan, lengkap kita susun, dan lengkap kita bawa sebagai pertanggungjawaban kita menghadap Yang Maha Kuasa kelak ketika sudah waktunya. Jadi mohon pergantian tahun ini adalah momen bagi kita untuk bisa merenungi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan membuat proyeksi atas apa yang ada di masa yang akan datang dalam melengkapi kehidupan kita yang lebih sempurna. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam pertemuan singkat kita sekitar 45 menit. Kita sudah berbincang terkait dengan obrolan filsafat dari sisi orang awam, yaitu filsafat tahun baru. Kalau teman-teman masih tidur karena semalam Korea merayakan ulang tahun, silakan nanti tonton saja di IG TV kita atau IG kita ini akan kita save di Instagram, dan termasuk adalah rekan-rekan semua kita juga akan posting di YouTube kita Pondok Harmoni, dan juga termasuk akan kita bukukan. Terima kasih Dapur Mama Andra atas pencerahannya juga. Ini teman saya ini. Jadi ya teman-teman semua, terima kasih. Saya Abdul Latif dan rekan saya Dr. Anamana akan pamit. Terima kasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.